hasadim umiko haemet asher ashita edavdecha katomti mikol hasadim umiko haemet asher ashita edavdecha katomti mikol hasadim umiko haemet asher ashita edavdecha katomti mikol hasadim umiko haemet asher ashita edavdecha ki במגלי עברתי את הירדן, אתה איתי לשני מחנות, הצלילי נינה, הצלילי נינה, הצלילי נינה. כי במגלי עברתי את הירדן, אתה איתי לשני מחנות, הצלילי נינה, הצלילי נינה, הצלילי נינה. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. אני קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. כי במגלי עברתי את הירדן, אתה איתי לשני מחנות, הצלילי נינה, הצלילי נינה, הצלילי נינה. כי במגלי עברתי את הירדן, אתה איתי לשני מחנות, הצלילי נינה, הצלילי נינה, הצלילי נינה. כי חסדך גדול עליי, כי חסדך גדול עליי, והצלת, הצלת נפשי משוט התיאה. כי במגלי עברתי את הירדן, אתה איתי לשני מחנות, הצלילי נינה, הצלילי נינה, הצלילי נינה. כי במגלי עברתי את הירדן, אתה איתי לשני מחנות, הצלילי נינה, הצלילי נינה, הצלילי נינה. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. בשם האב והבן ורוח הקודש, האלוהים אחד, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Selamat pagi semuanya, Shalom. Kita akan membicarakan Artificial Intelligence, Language and Power. Mazmur pasal 8 ayat 5-6. Ma enos ki tiskirenu. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Uven Adam ki tifkedenu. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Fatehasrehu me'at me Elohim. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Vechavot vehadar teatrehu. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Artificial Intelligence, disingkat dengan AI,
lagi hangat dibicarakan. Gara-gara ada software AI yang bisa membantu kita untuk mengolah copywriting. AI tersebut bernama ChatGPT. ChatGPT merupakan program chatbot atau pesan yang dijawab oleh bot. Sistem kerja ChatGPT ini menggunakan algoritma dan machine learning untuk membuat pengguna merasa seperti berkirim pesan dengan orang sungguhan. Pengembangan awal metode ini melibatkan pelatih AI manusia, menggunakan metode percakapan dengan pengembangan di kedua sisi, yaitu pengguna dan asisten AI. Saya sudah coba, saya tanya pakai bahasa Indonesia, dia juga ngerti bahasa Indo. Ada yang dia bisa jawab, ada yang dia nggak bisa jawab, tapi overall canggih banget deh. Kabarnya Mbah Google mau launching AI yang sama tahun ini, karena Mbah Google nggak mau dong gelar mbahnya itu hilang. Jadi sehari-hari saya berjualan barang teknologi, mesin-mesin industri yang menggunakan teknologi komputer, jadi saya sangat tertarik dengan perkembangan-perkembangan teknologi ini. Kita baca Amsal 3 ayat 19. Hashem behokmah yasat aretz. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Konen syamaim bitefuna. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Jadi perhatikan. Hashem behokmah yasat aretz. Hashem, Tuhan dengan hikmatnya meletakkan dasar bumi. Jadi kemampuan berpikir, filsafat, mulanya dari sang empunya alam semesta ini. Pengertian, berpikir, berfilsafat mendasari seluruh pengetahuan manusia, sains. Jadi manalah mungkin pengetahuan tentang ketuhanan dipisahkan dari filsafat. Hikmat filsafat dari Hashem memberikan inspirasi kepada Moshe Rabenu, Musa Rabi besar kita, menuliskan 5 kitab sebagai dasar dan berita tentang Allah dan keselamatannya kepada dunia melalui Sang Firman, Sang empunya language yang inkarnasi ke bumi. Itulah filsafat dasar kejadian alam semesta yang seluruh genealogi kejadian alam semesta ini direkam dalam kitab Kejadian. Genealogi langit dan bumi ada di kitab Kejadian. Genealogi monoteisme ada di kitab Kejadian. Bahkan genealogi air yang bahkan lebih tua daripada pemikiran Thales dari Miletus ada di kitab Kejadian. 15 abad sebelum Masehi. Genealogi kalender, matahari dan bulan sebagai penanda waktu dan hari-hari dan tahun-tahun ada di kitab Kejadian. Genealogi manusia ada di kitab Kejadian. Genealogi pernikahan, genealogi pakaian, genealogi bahasa-bahasa. Kalau Alkitab tidak boleh dikatakan sebagai buku filsafat dan secara sombong dan arogan oleh para pembelajar ilmu filsafat menempatkannya sebagai sekedar buku iman, saya tanya, buku filsafat yang mana selain Alkitab yang bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa, saya tanya, di mana? Buku filsafat yang mana memberikan alasan mula pertama manusia harus berpakaian? Ada enggak filsuf yang berpikir secara ini dan menuliskannya dalam sebuah buku? Buku filsafat yang mana selain Alkitab memberikan alasan mengapa manusia ini memiliki bahasa-bahasanya sendiri-sendiri? Apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi mula dari perbedaan-perbedaan itu? Buku filsafat yang mana? Saya tanya. Awal kejadiannya bagaimana? Saya tanya. Hanya Alkitab memberikan sejarah maupun dasar filosofisnya. Thales, Socrates, Platon, Aristoteles, dan sederetan nama-nama yang mungkin Anda sebutkan, saya tanya,
Pernahkah mereka membicarakan genealogi seperti Alkitab membicarakan genealogi? Sombong banget ya, sebagian kita ini nggak mau mengakui Alkitab sebagai buku filsafat. Hidup dan kehidupan di alam semesta ini mulanya dari firman, dafar, logos. Dan Tuhan berfirman, jadilah, maka jadilah. Perhatikan betapa dahsyatnya kekuatan firman itu. Ada language, ada power. Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas mulutnya, segala tentaranya. Bidefar Adonai Shamayim. Na'asu uveruah pif kol sefaam. Para mistikus Yahudi berpendapat bahwa semua kehidupan adalah hasil dari permutasi yang berbeda dari huruf-huruf nama Tuhan, Havaya. Yang pasti pendapat itu hanyalah metafora. Itu syair bukan sains. Namun sungguh luar biasa bahwa kehidupan yang diciptakan Tuhan ini memiliki struktur yang tidak dapat dibayangkan siapapun sebelum penemuan DNA oleh dua ilmuwan Amerika tahun 50-an, Crick and Watson. Dan penemuan DNA fingerprinting oleh ilmuwan genetika dari Inggris, Sir Alex Jeffrey pada tahun 1984 di Inggris. Mahkota ciptaan Allah yaitu manusia memiliki hardware dan software yang memiliki sistem pemrosesan informasi. Di mana? Di sini, di otak kita. Apakah ini dapat dibayangkan sebelum penemuan komputer? Bahwa kehidupan alam semesta ini memiliki dua sisi, yaitu intelijen dan linguistik. Yang meniupkan suatu kuasa, power, pada suatu idea. Bahasa Ibraninya, Yodea. Terciptanya teknologi dan pengetahuan itu berasal dari apa yang dimiliki manusia. Intelijen dan linguistik meniupkan semangat baru pada ide. Bahwa akarnya adalah intelijen, kemampuan berpikir dari para pengguna bahasa itu, maka orang pintar dan orang berhikmat gak mungkin buta huruf, gak mungkin buta literasi. Gabungan dari intelijen dan language ini tidak lebih daripada apa yang ada di Alkitab kita. Bahwa Alkitab itu bukan mesin yang perlu dibongkar bagian-bagiannya, tetapi Alkitab berisi tentang kata-kata dan banyak kode-kode yang perlu diuraikan, decoded. Ini dapat kita buktikan dari pembacaan naskah Alkitab bahasa asli. Ada kode-kode huruf Ibrani yang menarik dan bahkan bermakna begitu dalam. Ini masuk ke dalam filsafat letterisme Yahudi, filsafat huruf, gematria, notarikon, temura, suatu ilmu olah pikir yang tidak hanya berpikir secara kalimat, tidak hanya berpikir secara kata-kata, tapi juga berpikir pada gugusan setiap huruf-huruf Ibrani pada naskah suci bahasa Alkitab ini. Kode-kode dalam setiap huruf dapat didekode. Alkitab punya bahasa coding. Cara decodednya dengan pembacaan secara pesyat, remes, deras, dan sot. Ini masuk dalam eksegesis Pardes Yahudi. Kalau mau memahami ini, harus belajar membaca naskah bahasa asli Ibrani. Ikuti kelas-kelas saya di Small Life Class setiap Sabtu pagi
di lecture khusus Mikra Sabat. Dan dari semua ini, dari filsafat letterisme Yahudi, Gematria, Notarikon, Temura, ini memberikan kita suatu pencerahan dan suatu bayangan yang dapat kita bayangkan pada teknologi hari ini. Bukankah pemrograman komputer berkaitan erat dengan bahasa-bahasa coding, JavaScript, SQL, Python, PHP, dan lain-lain. Perhatikan, ada language, ada power. Language, Safa, di dalamnya ada word, bahasa Ibraninya dafar, bahasa Yunaninya logos. Yesus Kristus adalah hadafar, hologos, sang firman, sang empunya language. Terhadap sang firman ini, Rasul Yohanes bersaksi dalam Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bandingan dengan Mazmur 33 ayat 9. Kihu amar fayehi. Hu sifa fayamot. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberikan perintah, maka semuanya ada. Dengan berfirman saja, semuanya jadi. Perhatikan, seperti komputer, ada language, ada power. Sungguh Alkitab bersaksi kepada kita adanya divine intelligence dari Melek Haolam, Sang Raja Semesta. Bisakah Anda membayangkan divine intelligence ini? Kata Rabbi Jonathan Sachs pada tahun 2012 dalam bukunya, yang menurut saya ini adalah suatu perkataan yang avant-garde banget, ia mengatakan, it took the discovery of artificial intelligence to give us an insight into divine intelligence. Jadi kalau Anda ingin memahami divine intelligence hari ini, kita dapat membandingkannya dan mencoba membayangkannya dengan penemuan dan perkembangan dari artificial intelligence pada zaman ini. Ini ditulisnya dalam buku The Great Partnership pada chapter yang ke-11 halaman 189. Jadi apa itu artificial intelligence, AI? Jujur, saya baru mendengar istilah ini pada tahun 2001 waktu nonton sebuah film yang disutradarai oleh Steven Spielberg. Judulnya Artificial Intelligence. Jadi sudah 22 tahun yang lalu. Film ini dibintangi oleh aktor cilik yang waktu itu saya suka banget, Haley Joel Osment. Dia berperan sebagai robot kecil yang hampir menyerupai manusia dan diceritakan di film itu, robot itu punya perasaan mencintai. Nah, dari situ saya mulai keranjingan film-film sci-fi tentang AI, mulai dari The Matrix dengan 3 sequelsnya itu, dan kemudian ada film Eagle Eyes yang disutradari oleh DJ Caruso tahun 2008. Ketika teknologi maju tak terkendali, manusia pada akhirnya melawan superkomputer. Seru banget ya filmnya. Ada film serial yang saya nggak pernah absen nonton, judulnya Person of Interest. Tahun 2011 sampai kira-kira tahun 2016 ya. Dibintangi oleh Jim Caviezel, kreatornya adalah Jonathan Nolan. Sebelumnya Jonathan Nolan menulis satu cerpen dengan judul Memento Mori, kemudian menjadikannya sebuah film Memento yang disutradarai abangnya Christopher Nolan. Saya suka banget nonton film. Saya bisa hafal macam-macam film. Kalau saya suka nonton filmnya,
saya bisa nonton 3 kali atau lebih. Bahkan ada film-film tertentu yang saya ikut menghafalkan dialog-dialognya, bahkan memberi buku skripnya. Buat saya film itu seperti anak teknologi, sekaligus satu karya seni yang lengkap banget. Di situ ada seni rupa, ada seni acting, seni musik, seni tari, seni sastra, bahkan suatu presentasi teknologi yang sedang ada dan yang sedang dikembangkan, dan bahkan teknologi yang akan ada jauh ke depan ada di film-film. Apalagi film-film yang sinematografernya itu dikerjakan oleh Emmanuel Lubezki, pemenang 3 Oscar untuk Best Cinematography. Saya demen banget deh karyanya di film Gravity, sangat bagus sekali. Pada tahun 2001, film yang berjudul AI, Artificial Intelligence ini sejenis science fiction. Tapi hari ini film itu bukan menjadi cerita fiksi lagi. Sudah hampir menjadi kenyataan. Information teknologi dan kemudian artificial teknologi berkembang sangat hebat. Demikian pula bioteknologi nggak kalah hebatnya. Negara-negara Asia pun mencapai perkembangan yang tidak kalah dengan negara-negara Barat, bahkan melampaui itu. Waktu saya kecil, ada film hitam putih, tapi isi ceritanya itu avant-garde banget. Judul serialnya itu The Twilight Zone, mungkin Anda tahu. Yang seumuran dengan saya mungkin Anda tahu. Dulu saya terheran-heran, kok ada sih orang bisa bikin film seperti ini dan episode-episodenya itu selalu menarik. Dan tentu saja ada film Star Trek, ada juga film The $6 Million Man, Bionic Woman yang sudah bicara mengenai manusia setengah robot. Sekarang ini artificial teknologi bukan lagi merupakan teknologi masa depan. Sekarang sudah mulai banyak penggunaan AI yang dikembangkan di berbagai sektor, mulai dari manufaktur, otomotif, retail, hingga perbankan. Mobil-mobil baru sudah menggunakan jenis autopilot, self-parking assistant. Pabrikan otomotif berlomba menampilkan fitur-fitur baru mereka yang memiliki teknologi Advanced Driver Assistance System. Jika melihat ke masa depan, kemungkinan perkembangan teknologi yang dihasilkan dari AI nggak akan ada habisnya, selalu ada yang baru. Namun untuk memahami AI ini, kita perlu juga tahu sedikit tentang sejarahnya. Jadi menginjak abad ke-20, istilah sejenis AI ini mulai bermunculan dalam penelitian dalam berbagai-bagai jenis film science fiction. Awalnya tahun 40-an hadir Atanasoff Berry Computer, ABC, yang dikembangkan oleh John Vincent Atanasoff, Clifford Berry, dan mereka ini adalah kelahiran orang Rusia dan Ukraina dan kemudian tinggal di Amerika. Penelitian mereka di Iowa State University. Jadi istilah komputer itu sudah ada pada tahun 40-an. Kata komputer itu berasal dari bahasa Latin computare, yang artinya menghitung. Kata bahasa Ibrani untuk komputer ini adalah makshef, dari kata kashaf, artinya berpikir. Sehingga makshef adalah mesin untuk berpikir dan mesin untuk merancangkan sesuatu. Istilah makshef dalam bahasa Ibrani ini tampaknya lebih tepat ya daripada istilah komputer itu, karena makshef mengandung istilah berpikir atau merancangkan sesuatu. Jadi hadirnya ABC tadi, Atanasoff Berry Computer, membangkitkan semangat dari para ilmuwan yang lain untuk membuat electronic brain. Dan ini
terus-menerus dikembangkan, dan itu dikembangkannya di Amerika. Lalu bagaimana dengan di Eropa? Wah, di Eropa juga nggak kalah keren ya. Ada satu mesin Enigma yang sangat cerdas pada zamannya. Jadi Enigma ini berasal dari bahasa Latin yang artinya teka-teki. Enigma adalah alat untuk mengirim pesan-pesan, sandi-sandi khusus yang digunakan untuk menginskripsi pesan rahasia. Enigma ini dikembangkan oleh seorang engineer Jerman pada tahun kira-kira 1926. Dan mesin Enigma ini bentuknya sederhana banget seperti mesin ketik gitu. Hanya saja algoritma penyandiannya itu sangat rumit. Dan waktu itu mustahil orang itu dapat memecahkannya. Dan mesin Enigma ini sempat mampu dipecahkan oleh ilmuwan-ilmuwan dari Polandia tahun 32. Marian Rejewski dan Jerzy Rossicki dan teman-teman mereka. Namun sayangnya Jerman mengetahuinya lalu mendesain ulang mesin Enigma ini tahun 39. Walaupun sempat diubah oleh Jerman, pada akhirnya mesin tersebut bisa dipecahkan oleh tim Inggris. Dan sekarang saya mau bercerita mengenai seorang yang hebat, the father of computer science. Dia namanya Alan Turing. Saya pernah menulis ini di laman Sarapan Pagi. Seorang ilmuwan Inggris, Alan Turing, profesor lulusan Universitas Cambridge. Dia adalah cikal bakal penggagas mesin komputer modern. Jadi kalau Anda pegang ini gadget ya, Anda nggak boleh lupa satu namanya Alan Turing yang menciptakan semacam artificial intelligence pada zamannya. Mesin yang dapat berpikir, mesin yang dapat merancangkan sesuatu. Pada masa itu, Turing dan timnya dipercaya oleh Perdana Menteri Inggris Winston Churchill untuk menemukan atau membuat alat yang kemudian itu nggak pernah diduga akan bisa ditemukan, yakni mesin pemecah pesan-pesan rahasia dari Nazi Jerman yang bersumber dari mesin Enigma tadi. Mesin yang diciptakan Alan Turing ini adalah penemuan lanjutan dari mesin hitung, ciptaan Blaise Pascal pada abad yang ke-17. Kejeniusan Alan Turing ini mulai dikenal ketika ia berhasil memecahkan kode-kode rahasia dari mesin Enigma milik dari Nazi Jerman. Pesan-pesan rahasia milik Jerman ini kemudian dia dapat memecahkannya. Jadi mesin dari Alan Turing ini, setiap satu pesan rahasia yang dikirim tentara Jerman jika dipecahkan secara manual, itu harus melewati 159 juta triliun kemungkinan untuk dipecahkan. Sedangkan dalam satu hari, pada masa Perang Dunia Kedua itu, Jerman mengirimkan pesan-pesan yang sangat banyak dan tidak sedikit. Itulah kenapa tidak ada ilmuwan dari negara sekutu lawan Jerman mampu memecahkan kecerdasan mesin Enigma milik Jerman ini. Akibatnya perang demi perang dimenangkan oleh pasukan Nazi Jerman atas sekutu. Atas kecanggihan mesin Enigma itu nggak sedikit nyawa pasukan sekutu tewas di tangan tentara Nazi Jerman. Nah, dengan mesin yang ditemukan oleh Alan Turing ini yang dapat memecahkan kode mesin Enigma itu, Jerman menjadi dapat dikalahkan. Jadi mesin itu dikenal dengan proyek Bombay yang berhasil menerjemahkan sandi Jerman pada sekitar tahun 40-an. Namun sayang, pada masa penemuannya, mesin yang ditemukan oleh Alan Turing ini masih merupakan rahasia negara yang nggak boleh diketahui oleh masyarakat umum. Pertimbangannya itu seperti ini. Yang pertama, mesin Turing jangan sampai tercium pihak musuh Nazi Jerman waktu itu, yang pertama.
Yang kedua, Turing Machine ini masih dirahasiakan, jangan sampai tercium pihak dunia komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet kala itu. Karena berakhirnya Perang Dunia Kedua, timbul perang baru, yaitu Perang Dingin antara dunia Barat dan dunia komunis. Amerika, sekutunya Amerika, dan NATO, lawannya dunia komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet kala itu. Pejabat intelijen di Inggris silih berganti seiring waktu. Dan Alan Turing ini masih terus mengembangkan mesinnya. Namun nama Alan Turing sudah terlupakan. Dia nggak dikenal sebagai inventor teknologi. Dia juga nggak dikenal sebagai pahlawan perang masa hidupnya. Negara melupakan Alan Turing. Alan Turing mati secara mengenaskan karena bunuh diri akibat stres dan depresi karena dia menjalani hukuman kebiri kimia karena tindakan homoseksualitasnya yang kala itu merupakan tindakan kriminal pada tahun 1954. Nah, karena dia disuntik terus dengan zat-zat kimia yang membuat dia stres, kemudian dia mati dengan cara bunuh diri pada umur 41, setahun setelah dia dijatuhi hukuman itu. Negara dan dunia sempat melupakan temuan Alan Turing. Walau sesungguhnya temuan Alan Turing memberi dampak dengan berlanjutnya information teknologi dan barang-barang komunikasi seperti smartphone yang kita bawa setiap hari sebagai barang gadget yang selalu menempel di tubuh kita, hampir menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besar orang hari ini. Ketika Alan Turing mampu menciptakan kode breaker bagi mesin Enigma milik Nazi Jerman, Alan Turing bukan sekedar ahli matematika. Dia bukan sekedar profesor jenius. Dia bukan sekedar penemu dasar-dasar terciptanya mesin digital komputer. Tapi ia adalah sekaligus pahlawan perang. Ia disebut the code breaker who saved millions of lives. Mesin ciptaan Turing ini mampu membuat durasi Perang Dunia Kedua itu menjadi lebih cepat terhenti. Jika kode breaker mesin Enigma ini nggak ditemukan, Perang Dunia Kedua masih bisa panjang 2 hingga 3 tahun lagi, dan perkiraan orang akan mati akan bertambah menjadi 14 sampai 21 juta orang lagi yang akan terbunuh di Eropa. Walaupun negara telah melupakan, dunia telah melupakan, barulah kemudian tahun 2013 nama Alan Turing ini direhabilitasi oleh negara Inggris dan namanya diabadikan sebagai perpustakaan di King College di Inggris. Pastor Ruli sudah pernah pergi ke sana. Itulah kisah pilu tentang pahlawan perang, seorang yang super jenius di masa hidupnya, yang pada masa hidupnya orang tidak banyak mengenalnya. Dan kisah hidupnya ini difilmkan dalam film The Imitation Game. Saya nonton film ini pada saat premiernya, dan waktu itu saya mending bolos kerja daripada nggak nonton film ini. Setelah era Alan Turing, ada fase AI winter selama kurang lebih dari 2 dekade, sejak tahun 1973 hingga tahun 1990, dibiayai oleh US government. Dan ngomong-ngomong soal komputer, kita harus pula bicara teknologi serat optik yang pada tahun 1966 itu ditemukan. Kabel serat optik murni pertama kali diproduksi dalam skala industri pada tahun 1970. Kemudian serat optik ini digunakan secara global sejak tahun 1980 dan terus berkembang.
Penemunya adalah Charles Quankow, ilmuwan kelahiran Shanghai, China tahun 1933, yang kemudian tinggal di Amerika. Penemuan ini membuka terobosan yang mendasari inovasi di dunia telekomunikasi dan optik. Dengan serat optik memungkinkan kita untuk berkomunikasi broadband global, termasuk internet. Cahaya yang mengalir di benang tipis kaca membawa hampir semua sambungan telepon dan lalu lintas data, teks, musik, gambar, dan video. Semua itu dapat ditransfer di seluruh dunia dalam hitungan detik. Penemuan besar Kau ini merevolusi komunikasi modern dan menjadi pintu gerbang bagi era teknologi informasi. Saya pernah menulis artikel tentang Charles Quankow dan saya menyebutnya sebagai Miracle Man pada tahun 2009 pada saat Charles Quankow ini menerima hadiah Nobel. Pada saat menemukan serat optik ini, Kau memproduksi bahwa serat optik mampu menghantarkan informasi dengan sangat cepat, nyaris mendekati kecepatan cahaya, kecepatan yang paling cepat sejagat raya. Jika kita mengurai seluruh serat optik yang mengelilingi bumi, kita bisa mendapatkan serat optik tunggal yang panjangnya lebih dari 1 triliun kilometer. Serat optik sepanjang ini cukup untuk mengitari dunia lebih dari 25.000 kali dan terus bertambah ribuan kilometer per jamnya. Maka tidaklah terlalu berlebihan untuk menyebutnya sebagai The Miracle Man. Penemuan besar Kau ini merevolusi komunikasi modern dan menjadi pintu gerbang bagi era teknologi informasi. Teknologi komputer dan informasi berkembang lagi pada tahun 1997. Mesin Deep Blue yang dikeluarkan oleh IBM untuk pertama kalinya dapat mengalahkan pemain catur kelas dunia Garry Kasparov yang menjadi berita besar dan perkembangan AI pada masa itu. Oh ya, Anda pernah nonton Netflix miniseri The Queen Gambit? Di film ini, Garry Kasparov menjadi konsultan. Menarik kalau Anda suka dengan permainan catur. Pada tahun 1997, Windows mengimplementasi penggunaan speech recognition software pada Dragon System. Peran Amerika juga pemerintah Jepang pada era itu sangat menonjol dalam teknologi AI. Dan perkembangan AI pada abad ke-21 ini terus meningkat. Taiwan, China, Korea, semuanya bergiat mengembangkan teknologi ini. Seperti yang saya bilang tadi, film adalah satu media penyebaran informasi yang sangat cocok. Dan film adalah salah satu dari anak teknologi. Dan kalau sekarang Anda telah mengenal apa itu AI, pada tahun 2009 Google itu juga telah merancangkan perancangan mobil tanpa pengemudi. Jadi sudah ada autopilot. Dan yang ramai sekarang ini tentu saja teknologi AI ChatGPT yang merupakan program chatbot, pesan yang dijawab oleh chatbot. Jadi tahun 2014, para ilmuwan di Ohio State University telah merancangkan komputer untuk membaca emosi wajah manusia. Mereka telah mengembangkan algoritma yang memungkinkan mereka itu mengidentifikasi ekspresi wajah. Dengan demikian, komputer pun bisa mendiagnosis perasaan kita dengan tingkat presisi tertentu. Kita tahu bahwa cara orang mengekspresikan emosi seperti kebahagiaan atau ketakutan, kesedihan, kejutan adalah suatu bahasa yang universal. Ketika Anda tersenyum, semua orang yang berbahasa apapun akan melihat itu adalah sesuatu yang indah, senyuman yang indah. Dan tahun 2013 ada film yang judulnya Her.
yang dibintangi oleh Joaquin Phoenix, yang dia memerankan sebagai seorang penulis yang introvert. Kemudian dia membeli artificial intelligence system untuk membantunya menulis. Selanjutnya ia mendapati bahwa AI ini memiliki kemampuan untuk mengadaptasi dan untuk belajar, to learn and to adapt. Dan suara komputernya ini tampaknya lebih memahaminya daripada manusia beneran. Dan kemudian si penulis ini jatuh cinta pada AI-nya ini. Mungkinkah itu terjadi? Bahkan kita juga pernah mendengar di berita-berita di medsos bahwa seorang laki-laki Jepang kawin dengan bonekanya. Dan itu sudah terjadi. Mungkinkah manusia itu bisa jatuh cinta dengan AI dan AI jatuh cinta dengan manusia? Ketika kecerdasan emosional ini bergabung dengan kecerdasan buatan, lalu di mana kita akan menarik garis antara komputer dengan manusia? Jadi apa yang membuat kita bukan mesin dan menjadi manusia? Tapi balik lagi ke salah satu eksplorasi yang paling menarik dari AI ini adalah filmnya Steven Spielberg tadi yang berjudul Artificial Technology. Di film itu ada pasangan suami istri yang putranya sedang sekarat karena sakit yang nggak dapat disembuhkan. Lalu mereka membeli robot anak kecil yang sangat canggih sehingga dapat diprogram untuk memiliki perasaan. Si robot ini kemudian jatuh cinta dengan orang tua angkatnya. Nah, pertanyaannya, apakah mereka bisa menyayanginya sebagai balasannya? Film ini memberikan jawaban tidak. Dan disitulah letak kebenarannya dalam kekhususan cinta. Keunikan manusia itu bukan terletak di kecerdasannya. Kecerdasannya yang sekarang ini bisa dibuat artifisialnya. Tetapi keunikan manusia itu adalah pada kemampuannya yang unik, yaitu mencintai dan dicintai. To love and to be loved. Manusia itu unik. Robot bisa diproduksi massal. Tapi apakah robot itu memiliki keunikan cinta? Seorang bisa ditanya, kamu kok cinta sih sama dia? Dia kan jelek. Tapi dia menemukan sesuatu cinta pada orang itu yang dikatakan jelek itu. Itulah keunikan cinta. Seorang filsuf kelahiran 1929, Bernard Williams, ia mengatakan, we love individuals, not types. Kita mencintai individu, bukan tipe. Jadi orang bisa berkata, walaupun dia jelek, aku cinta. Walaupun dia tua, tapi aku cinta. Ya. Dan banyak keunikan-keunikan dalam cinta dan mencintai. Kita mencintai yang unik, yang tak tergantikan. Banyak perempuan cantik, tapi satu orang laki-laki bisa tergila-gila dengan perempuan yang kurang cantik. Keunikan dalam mencintai ini bukan sesuatu yang bisa diproduksi massal. Itulah yang memberikan keunikan pada cinta. Ada kesukaan sekaligus kepedihannya. Hubungannya itu nggak bisa terpisahkan dengan kemungkinan kehilangannya. Karena kita bisa mungkin kehilangan seseorang, maka kita sangat mencintai seseorang itu. Itulah yang membuat hidup manusia itu unik dan khusus. Fakta bahwa tidak ada yang bisa menggantikan satu orang ini dengan orang yang lain. Pemerintah dapat mencetak banyak uang logam, koin, dengan cetakan yang sama, hasilnya sama. Tapi perhatikan,
Tuhan menjadikan kita dalam gambar dan rupanya yang sama dengan dirinya. Namun perhatikan, kita semuanya unik. Saya dengan Bu Kiki beda. Saya dengan Bunda Putri beda. Pak Winter dengan Pak Ruli juga nggak sama. Semua punya keunikan-keunikannya sendiri. Saya dengan saudara saya sendiri nggak sama. Saudara kembar pun yang dalam satu kandungan juga nggak sama. Semuanya memiliki keunikan sendiri. Keunikan itu ada di jantung kemanusiaan kita. Ini yang nggak bisa dibuat artificialnya pada zaman ini. Setiap diri manusia, siapapun dia, ia punya keunikan dalam mencintai dan dicintai. Mencintai dan dicintai ini nggak bisa dibuat artificialnya secara teknologi. Itulah kekuatan cinta. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah itu kasih. Fa'asher enenu ohev lo yada et ha-Elohim. Ki ha-Elohim hu ahava. Alkitab mengatakan yang terbesar itu kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Ve'ata shelash eleh ta'amutna ha'emuna ve'hatikva ve'ha'ahava ve'hagadolah shebahem hi ahava. Yang terbesar di antara ketiganya adalah kasih. Kasih dan kasih. Kasih yang unik. Kasih yang dari Tuhan. Karena Allah itu kasih, maka kita pun mengasihi dan dikasihi dengan cara yang unik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Ada banyak yang palsu di dunia sana. Ada banyak yang artificial di dunia sana. Manusia dapat membuat segala hal tiruannya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ditiru. Keunikan kasih dari Engkau, Tuhan. Dan kami semua unik di mata-Mu. Kami semua berharga di mata-Mu. Kami telah Engkau ciptakan menjadi pribadi-pribadi yang unik dengan keistimewaannya masing-masing. Betapa Tuhan kami telah Engkau ciptakan hampir seperti diri-Mu sendiri. Terima kasih untuk semua ini. Terima kasih untuk kehormatan yang Kau berikan kepada kami. Manusia yang Engkau kasihi sehingga Engkau pun datang ke dunia sebagai manusia menebus kami semuanya, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan mengenal Engkau dan kami mengucap syukur hari ini. Beshem ha'af vehaben veruah hakodes ha-Elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin.
Give magria partiet hayaden Atai lishne wahanot Hasli leinina Give magria partiet hayaden Atai lishne wahanot Hasli leinina Kola hasadim umikol haemet asher ashita edam teha ani katonti mikola hasadim umikol haemet asher ashita edam teha Kive makriya varti et hayad